Andrea Iannone, Marquez hebat, tapi tak punya karisma selevel Rossi. Kontroversi yang mengguncang dunia MotoGP. Nama Andrea Iannone kembali menjadi sorotan di dunia balap motor setelah mantan pebalap MotoGP itu membuat pernyataan yang memicu perdebatan hangat di kalangan penggemar. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Iannone secara terbuka menilai bahwa Marc Marquez, meskipun diakui sebagai pebalap dengan bakat luar biasa, tidak memiliki karisma atau magis, seperti yang dimiliki legenda MotoGP Valentino Rossi. Pernyataan ini bukan sembarang komentar ringan. Ia datang dari seorang mantan rival kuat Marquez di lintasan yang memiliki pengalaman panjang dan pemahaman mendalam tentang karakter pembalap MotoGP dari dalam paddock. Mengakui kehebatan Marquez, tapi beda aura dengan Rossi. Iannone yang semasa aktif bersaing kerap bertemu dengan Marquez di kelas Moto2 dan MotoGP, mengawali pernyataannya dengan penghargaan terhadap kemampuan teknis sang juara dunia. Ia menegaskan, tidak ada yang meragukan kecepatan atau talenta Marquez di lintasan. Sebuah pengakuan yang tentu tidak ringan mengingat prestasi panjang Marquez di MotoGP. Namun setelah itu, Iannone menyampaikan sudut pandang yang tajam. Karisma dan magis yang dimiliki Rossi tidak dimiliki Marquez. Bagi Iannone, bukan hanya kemampuan membalap yang membuat pebalap legendaris. Daya tarik personal, hubungan dengan penggemar, serta aura yang menyelimuti sang pebalap juga sama pentingnya. Ia menyebut contoh seperti Valentino Rossi, Kevin Schwantz, dan Marco Lucchinelli sebagai pebalap yang memiliki pesona total. Kombinasi antara keterampilan di lintasan dan kemampuan menciptakan momen yang melekat kuat di ingatan fans. Marquez dinilai tidak memberikan getaran emosional yang sama meskipun prestasinya luar biasa. Tokoh yang tak pernah ragu, kontroversi 2015 bikin dampak lama. Bagian menarik dari komentar Iannone adalah kaitannya dengan insiden kontroversial yang terjadi pada musim MotoGP 2015. Pada akhir musim tersebut, terjadi perseteruan sengit antara Rossi dan Marquez yang berujung pada insiden di sirkuit Sepang, sebuah momen yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan penggemar MotoGP. Iannone menyebutkan bahwa kejadian tersebut telah mencoreng citra Marquez dan menurutnya itu tidak memberi kesan positif bagi olahraga secara keseluruhan. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, bayangan tentang perseteruan itu masih mempengaruhi cara sebagian orang melihat Marquez sebagai figur publik, bukan hanya sebagai pebalap. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap seorang legenda tidak hanya dibentuk oleh hasil lomba semata, tetapi juga oleh cara ia bertindak di luar lintasan. Bagaimana ia membangun hubungan dengan fans, media, dan dunia balap secara keseluruhan. Marquez masih juara hebat, tapi bukan favorit Iannone. Walaupun tegas dalam perbandingan karakter, Iannone tetap memberikan pengakuan pantas kepada Marquez. Ia menyebut sang juara sebagai pebalap hebat dan cepat, serta menghormati perjuangan Marquez untuk kembali setelah mengalami cedera serius. Namun Iannone jelas tidak memasukkan Marquez dalam daftar favoritnya. Ia lebih memilih pebalap dengan kombinasi talenta dan pesona luar biasa, sesuatu yang menurutnya Rossi miliki secara unik sepanjang kariernya. Perdebatan magis versus skill murni. Komentar Iannone menentu perdebatan klasik di dunia olahraga. Apa yang membuat seorang atlet menjadi legenda? Bagi sebagian orang, hasil dan statistik adalah ukuran utama. Namun bagi yang lain, termasuk Iannone, ada faktor tak kasat mata, seperti aura, sikap, dan daya tarik emosional yang dibawa seorang pebalap juga menentukan warisan mereka. Dalam pandangan semacam ini, Valentino Rossi sering dipandang sebagai ikon global, bukan hanya juara dunia berulang kali. Rossi mampu membangun koneksi emosional dengan jutaan penggemar di seluruh dunia, membuat namanya dikenal jauh melampaui batas lintasan MotoGP. Marquez sendiri meskipun memiliki basis penggemar luas dan diakui sebagai salah satu pebalap terhebat di eranya, lebih sering dipandang sebagai juara teknis dan kompetitif daripada figur magis penuh aura. Itu menurut Iannone adalah perbedaan penting antara dua era dan dua profil legenda MotoGP. Respons publik dan dampaknya di MotoGP 2026. Pernyataan Iannone ini langsung memicu reaksi dari komunitas fans MotoGP di media sosial. Sebagian setuju bahwa Marquez memang bukan figur spektakuler seperti Rossi, namun yang lain mempertahankan bahwa kehebatan Marquez di lintasan sudah cukup membuatnya layak dianggap sebagai salah satu legenda terbesar di olahraga ini.
Perdebatan semacam ini menunjukkan bahwa citra seorang pebalap tidak hanya dibentuk oleh apa yang mereka lakukan di lintasan, tetapi juga bagaimana mereka dirasakan oleh publik. Dan meskipun MotoGP 2026 masih akan memberikan ceritanya sendiri, komentar semacam ini memperkaya diskusi tentang warisan para juara di olahraga balap motor. Bukan alien. Ducati jelaskan kunci Marc Marquez raih gelar juara MotoGP 2025. Sepang, Malaysia. Setelah MotoGP 2025 resmi berakhir dan Marc Marquez dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP 2025, banyak pihak bertanya, apa sebenarnya yang membuat sang legenda kembali meraih titel puncak setelah sekian lama? Apakah itu karena bakat luar biasa yang tampak tak dari bumi, atau ada alasan teknis lain yang lebih dalam? Petinggi Ducati akhirnya memberikan jawaban yang tenang namun tegas. Marquez bukan alien. Kemenangan dan performanya musim ini bukan sekadar karena bakat alami, melainkan kombinasi dari persiapan, keahlian adaptasi, dan kerja tim yang solid. Adaptasi cepat sebagai faktor utama. Tahun 2025 menjadi babak baru dalam karir Marquez. Ia bergabung dengan Ducati Lenovo Team, tim yang dikenal karena motor yang kuat namun teknis, seringkali menuntut pembalap untuk menyesuaikan gaya balapnya secara ekstrim. Ducati GP25, motor yang digunakan sepanjang musim dikenal sebagai salah satu mesin paling kuat di grid, tetapi juga salah satu yang paling menantang untuk dikuasai. Menurut petinggi Ducati, kunci utama Marquez bukanlah superpower atau anomali genetik, tetapi kemampuan luar biasanya dalam beradaptasi dengan karakter motor Ducati dalam waktu singkat. Ketika banyak pembalap lainnya bertahun-tahun membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, Marquez membuat kemajuan signifikan hanya dalam beberapa sesi awal musim. Kata petinggi Ducati, Marquez punya kemampuan membaca motor, lintasan, dan setup jauh lebih cepat dari kebanyakan. Ia bukan alien, tetapi kemampuannya dalam mentransfer hasil ke data teknis itu luar biasa. Kolaborasi dengan tim yang matang. Selain adaptasi individu, faktor kedua adalah kolaborasi luar biasa antara Marquez dan kru teknis Ducati. Musim ini tanggung jawab mengembangkan motor tidak hanya terletak pada insinyur utama, tetapi juga membangun komunikasi dua arah yang kuat antara pembalap dan mekanik. Marquez dikenal sangat detail. Setiap input dari lintasan dianalisisnya, lalu disampaikan secara tepat kepada tim. Ducati mengaku bahwa banyak insight yang diberikan Marquez membuka arah baru dalam pengembangan setup motor yang sebelumnya belum terpikirkan. Petinggi pabrikan asal Italia itu menambahkan bahwa kecepatan komunikasi teknis antara Marquez dengan engineer Ducati adalah salah satu keunggulan mereka di musim 2025. Ketika perubahan ban, kondisi cuaca, atau strategi balapan berubah, respon tim selalu sejalan dengan kebutuhan pembalap. Kesabaran dan pengelolaan resiko di balapan. Petikan ucapan petinggi Ducati juga menyoroti disiplin Marquez dalam pengelolaan ritme balap. Seringkali pebalap dengan kecepatan tinggi cenderung memaksakan diri untuk posisi terdepan. Namun Marquez dikenal tak hanya cepat, tetapi konsisten. Ia mampu membaca momen kapan harus menekan dan kapan harus menjaga ban, membaca rival, atau bersabar menunggu kesempatan. Faktor ini secara signifikan membantu grafik performanya sepanjang musim. Ducati mencatat bahwa Marquez mampu mempertahankan konsistensi poin lebih baik dibanding pebalap lain, termasuk rekan setimnya sendiri. Peran pengembangan teknologi Ducati. Bukan hanya soal pembalap, Ducati musim ini juga melakukan serangkaian inovasi teknis. Fokus pengembangan pada perangkat lunak elektronik, respon throttle, dan stabilitas saat di tikungan, membuat motor GP25 menjadi salah satu yang paling kompetitif. Namun, tanpa kemampuan pengemudi yang tepat untuk mengeksploitasi semua peningkatan itu, teknologi terbaik pun akan sia-sia. Dan menurut Ducati, Marquez adalah pembalap yang mampu memaksimalkan setiap aspek teknologi motor, dari ECU terbaru hingga pemetaan traksi. Bukan alien, tetapi kombinasi perfect. Ducati menutup penjelasan dengan satu poin penting. Prestasi Marquez bukan sekadar hasil talenta satu orang, tetapi buah dari kombinasi antara adaptasi yang cepat terhadap motor baru, komunikasi teknis yang matang dengan tim, strategi balap yang konsisten, dan teknologi Ducati yang terus berkembang. Menurut Ducati, kemenangan ini adalah hasil kerja tim, bukan hanya pembalap jenius. Kunci utamanya bukan bahwa ia alien.
Kunci utamanya adalah bahwa ia tahu bagaimana menggabungkan talenta dengan kerja keras, data, dan strategi. Itulah yang membedakan, tegas Ducati. Sepanjang musim 2025, Ducati dan Marquez menunjukkan bahwa kombinasi pembalap berpengalaman, motor kuat, dan kolaborasi teknis unggul bisa menghasilkan gelar juara dunia. Penjelasan Ducati memastikan bahwa kesuksesan itu bukan mitos atau kehebatan yang tak terjelaskan, melainkan hasil kerja seluruh tim yang terintegrasi dengan baik, di mana Marquez berperan sebagai jantungnya.